Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran Zukri Channel, sebuah channel yang mengulas tentang materi perkuliahan dan video tutorial. Pada sesi kali ini saya akan mengulas materi tentang pemodelan dan simulasi dengan tema konseptual model, di mana pada video sebelumnya kita telah mengulas tentang pengantar, pemodelan, dan simulasi. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Diawali dengan formulasi model. Nah, sebelum kita membahas tentang konseptual model, terlebih dahulu kita bahas tentang formulasi model. Jadi sangat penting kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari model, karena merupakan aspek terpenting dalam metode ilmiah yang mempunyai unsur-unsur yang terbagi atas yang pertama konsep, yaitu merupakan komponen suatu pernyataan mengenai hakikat sebuah realitas. Sementara preposisi merupakan pernyataan di mana konsep dikaitkan ke dalam hubungan-hubungan yang melukiskan realitas. Dan yang terakhir adalah teori, merupakan kumpulan preposisi yang menjelaskan hubungan tersebut. Nah, berdasarkan ketiga hal tersebut, maka dapat dirumuskan pengertian dari formulasi model, yaitu proses merumuskan perilaku model dalam bentuk fungsi-fungsi suatu variabel terhadap variabel-variabel lainnya, di mana variabel adalah suatu yang mudah berubah, tidak konsisten, berfluktuasi, cenderung menyimpang, dan bernilai tidak tetap. Jadi dalam pemodelan, variabel adalah atribut tertentu yang bernilai tidak tetap, baik itu atribut elemen pada sistem maupun atribut di lingkungannya. Sementara variabel terikat atau dependen adalah suatu karakteristik yang mencerminkan perilaku atau tujuan sistem. Sedangkan variabel bebas atau independen merupakan dimensi yang berubah-ubah seperti waktu dan ruang di mana perilaku sistem sedang dibutuhkan. Maka klasifikasi variabel berdasarkan jenis dan peranannya dalam sebuah model yang dapat ditunjukkan dari tabel berikut ini, di mana jika ditinjau dari kriteria dan jenis variabel. Jika kriterianya keputusan, maka jenis variabel yang dibutuhkan adalah controllable dan incontrollable, di mana controllable di sini adalah yang dapat dikendalikan, sementara incontrollable adalah yang tidak dapat dikendalikan. Sementara jika kriterianya stimulus respon, maka jenis variabel yang digunakan adalah independen dan dependen. Variabel independen di sini adalah variabel bebas yang mempengaruhi atau yang mempunyai perubahan akan timbulnya variabel terikat atau variabel dependen, di mana variabel dependen adalah variabel yang mempengaruhi dari adanya variabel bebas. Jadi dia saling keterkaitan, ya, independen dan dependen. Kemudian jika kriterianya adalah penskalaan, maka jenis variabel yang dibutuhkan adalah nominal, dapat berupa angka ini ya. Jadi interval dan rasio, ya. Berarti ada interval atau range, kemudian ada perbandingan untuk rasio. Kemudian jika kriterianya adalah jenis bilangan, maka jenis variabelnya adalah bilangan kompleks dan juga bilangan real. Nah, jika kriterianya adalah derajat kontinuitas, maka jenis variabel yang digunakan adalah kategorikal atau diskrit dan kontinu. Nah, kategorikal atau diskrit di sini sama dengan, kita ibaratkan dengan titik-titik ya, dan kontinu di sini sama dengan secara terhubung ya, atau tersambung. Jadi kalau kita ibaratkan dengan sebuah garis ya, diskrit ini sama dengan titik-titik dan kontinu ini sama dengan garis lurus ya. Jadi seperti itu kira-kira ya untuk derajat kontinuitas yang mempunyai variabel diskrit dan kontinu. Sementara untuk derajat ketidakpastian, jenis variabel yang dibutuhkan adalah deterministik dan probabilistik. Nah, untuk jenis variabel deterministik di sini
adalah variabel yang dapat dihitung secara pasti, sementara untuk variabel probabilistik ini adalah suatu variabel yang mempunyai ketidakpastian pada variabel tersebut. Kemudian jika kriterianya adalah fungsi dalam penyelidikan, maka jenis variabel yang dibutuhkan adalah variabel yang terikat dan bebas. Selanjutnya untuk kriteria keterbukaan dan dengan lingkungan, maka variabel yang dibutuhkan adalah variabel eksogen dan endogen. Nah, apa itu variabel eksogen? Variabel eksogen adalah setiap variabel yang mempengaruhi variabel lain, dan variabel endogen adalah setiap variabel yang mempengaruhi atau yang mendapat pengaruh dari variabel lain. Oke, saya harap paham ya apa yang dimaksud dengan hubungan antara kriteria dan jenis variabel berdasarkan klasifikasinya. Oke, next kita ke tahapan formulasi model. Formulasi model terbagi atas 5 tahap yang terdiri dari pertama yaitu pemilihan variabel yang dilibatkan, sehingga variabel yang dilibatkan hanyalah variabel yang relevan. Jadi yang dibutuhkan saja yang digunakan. Yang kedua, pemilihan tingkat agregasi dan kategorisasi yang tepat. Jadi dia mempunyai agregat ya. Yang ketiga adalah keputusan yang menyangkut perlakuan terhadap waktu. Jadi di sini terkait waktu, bisa itu model statis ataupun dengan model dinamis. Yang keempat adalah spesifikasi model dengan membuat hipotesis tentang struktur dan perilaku fenomena yang dipresentasikan. Jadi hasil dari hipotesis akan menjadi acuan yang akan diimplementasikan. Dan yang kelima adalah kalibrasi model yang mencocokkan model dengan kondisi nyata. Jadi sama dengan di sini adalah tiruan ya, tiruan dari model yang dibuat hendaknya nanti menghasilkan kemiripan dengan kondisi nyata. Selanjutnya kita bahas tentang derajat abstraksi model. Kita bisa membagi 3 model berdasarkan derajat kepastian model yang sedang dibuat. Ketika pembagian derajat model tersebut, diantaranya yang pertama adalah deterministik, yaitu dari suatu stimulus dapat dipastikan respon yang dihasilkan. Misalnya, laba sama dengan hasil penjualan dikurang dengan biaya. Kemudian model probabilistik, yaitu keadaan sekarang ditentukan oleh prediksi masa lalu dengan nilai kemungkinannya. Jadi pada model ini kita menggunakan data-data sebelumnya untuk memperkirakan hasil untuk masa yang akan datang. Yang ketiga adalah model uncertainty. Ya, berarti di sini maksudnya adalah keadaan ketidakpastian ya pada lingkungan yang sangat tinggi, sehingga membuat sulitnya memprediksi keadaan di masa yang akan datang. Nah, ini bisa saja kita ibaratkan dengan bencana alam ya, yang tidak dapat kita prediksi kapan akan terjadi. Selanjutnya jenis model. Model dapat dipresentasikan dalam berbagai cara, tergantung dari tujuan studi. Jadi beberapa jenis model dapat dikategorikan. Yang pertama itu ada model skala. Adalah model yang dibuat biasanya dengan memperkecil skala dari aslinya. Misalnya model mobil, model pesawat terbang untuk uji terowongan engine ya. Ini engine maksudnya, atau wind tunnel. Yang kedua yaitu model pictorial atau visual grafis. Jadi model yang dibuat dengan menggambar rancangan yang sebenarnya sebelum ada. Misalnya desainer menggambar model baju dan untuk arsitek menggambar rumah. Yang ketiga ada model verbal, yaitu model yang penjelasannya dengan kata-kata
Misalnya proses inflasi tergantung dari beberapa faktor ekonomi makro. Dijelaskan dengan kata-kata, baru dibuat diagram skematis. Jadi informasinya nanti dalam bentuk diagram. Oke, yang keempat ada model skematis, yaitu melukiskan unsur-unsur sistem dalam bentuk skema dan arus barang atau informasi. Model ini dapat berupa diagram seperti diagram balok, kemudian DFD, kemudian Petrinet, flowchart, PET, dan model dalam bentuk skema statik seperti tabel atau Gantt chart. Ya, jadi di sini ada dua ya jenis model di skematis, dapat berupa diagram dan satu lagi dalam bentuk skema. Oke, yang kelima ada model simbolik atau model matematika. Jadi bentuk persamaan matematika seperti persamaan diferensial, persamaan reverse, persamaan aljabar, persamaan logika, dan lain-lain. Jadi berhubungan dengan rumus ya kalau di model simbolik ini. Dan yang keenam adalah model komputer, yaitu bentuk program komputer shortcodes yang ditulis menggunakan bahasa komputer tertentu seperti VB, PHP, Pascal, Java, dan lain-lain. Biasanya dibuat oleh programmer. Oke, lanjut kita ke sifat model. Yang pertama ada stokastik atau probabilistik. Jadi model ini sering dipakai karena perihal yang dikaji umumnya mengandung keputusan yang tidak tentu dan biasanya mengkaji ulang data atau informasi sebelumnya untuk menduga peluang kejadian tersebut pada masa sekarang atau yang akan datang dengan asumsi terdapat relevansi pada jalur waktu. Kemudian model simulasi yang mengandung input probabilistik atau random dan output yang dihasilkan mempunyai sifat random atau probabilistik. Jadi pada tahapan stokastik dan probabilistik di sini kita menggunakan data-data yang sebelumnya untuk mengukur perkiraan yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua, sifat model itu ada deskriptif, yaitu dibuat hanya untuk semacam deskripsi matematik dari kondisi dunia nyata dan gunanya untuk mempermudah penelaahan suatu permasalahan. Sifat berikutnya adalah deterministik, yaitu model kuantitatif yang mempertimbangkan peluang kejadian, di mana dalam memusatkan penelaahan pada faktor-faktor kritis yang diasumsikan mempunyai nilai eksak pada waktu yang spesifik. Jadi model ini tidak mengandung komponen yang sifatnya probabilistik dan outputnya telah ditentukan dari sejumlah input dan hubungan tertentu yang dimasukkan. Output yang diperoleh akan tetap sama jika inputnya sama walaupun diproses berulang-ulang. Jadi walaupun inputnya diproses berulang-ulang, hasilnya akan tetap sama. Kemudian ada sifat optimasi, yaitu perbandingan antara alternatif yang dilakukan, di mana solusi dari model optimasi ini adalah merupakan nilai optimal yang tergantung pada nilai input. Jadi optimasi ini akan menghasilkan atau mengukur nilai optimal atau nilai maksimal, dan ini pun tergantung dari nilai input yang diberikan. Oke, selanjutnya kita bahas klasifikasi model, di mana jika tipe klasifikasi tersebut adalah fungsi, maka tipe model yang digunakan adalah deskriptif atau kondisi nyata, prediktif atau untuk meramalkan, dan normatif atau yang seharusnya. Selanjutnya, jika tipe klasifikasinya adalah struktur atau morfologi, maka tipe model yang digunakan di sini adalah ikonik, analog, dan simbolik. Nah, bagaimana dengan waktu? Kalau waktu kita akan menggunakan tipe model yang statik dan dinamis. Nah, jika klasifikasinya adalah aspek informasi, maka kita menggunakan tipe model yang deterministik dan probabilistik. Begitu juga jika kita menggunakan tingkat generalisasi, maka tipe modelnya ada dua, yaitu umum dan khusus. Selanjutnya, untuk klasifikasi yang berinteraksi dengan lingkungan, kita akan menggunakan tipe model yang terbuka dan tertutup. Dan jika tingkat kuantifikasi, maka kita menggunakan tipe model yang kualitatif dan kuantitatif. Dan begitu juga jika kita menggunakan tipe klasifikasi yang dimensi,
Maka tipe yang kita gunakan adalah yang 2 dimensi maupun yang 3 dimensi. Oke, selanjutnya kita bahas kelas dari klasifikasi model. Nah, di sini banyak sekali ya kelas-kelas yang digunakan. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Dikarenakan model dapat ditampilkan dalam berbagai cara, maka model dapat dibagi atas beberapa kelas ataupun jenis. Klasifikasi ini bermanfaat untuk membangkitkan alternatif atau pilihan model yang dapat mewakili sistem nyata. Berikut kita bahas terlebih dahulu untuk yang kelas pertama, yaitu fungsi model. Terbagi atas yang pertama model deskriptif yang menggambarkan kondisi atau kejadian sekarang atau masa lalu tanpa memprediksi sesuatu. Contohnya struktur organisasi, laporan keuangan, daftar isi, suatu buku, layout, suatu pabrik, dan sebagainya. Yang kedua ada model prediktif yang menyatakan bila ini terjadi di masa kejadian berikutnya akan menyusul. Contohnya diagram keputusan, teori antrian, analisis break-even point, dan ramalan penjualan, dan lain-lain. Kemudian model berikutnya adalah model normatif yang memberikan jawaban terbaik dari alternatif yang ada terhadap sebuah masalah. Contohnya model perancangan CPM dan PERT, model AOQ, model marketing mix, dan model simplex dalam pemrograman linear, dan lain-lain. Lalu kelas kedua yaitu struktur model yang terbagi atas model ikonis yang mempertahankan sebagian dari sifat-sifat fisik dari hal-hal yang diwakilkan tetapi dalam skala yang berbeda. Contohnya maket 3 dimensi sebuah gedung, miniatur sebuah mobil, miniatur pesawat terbang, foto udara sebuah wilayah, dan sebagainya. Model berikutnya adalah model analog yang menggunakan karakteristik suatu sistem untuk mempresentasikan beberapa karakteristik sistem lain. Contohnya arus alir listrik, gelombang pantul udara, grafik yang menggunakan skala, garis pada flowchart, dan sebagainya. Selanjutnya ada model simbolik yang menggunakan beberapa simbol untuk menerangkan aspek-aspek dunia nyata. Contohnya model antrian, model Monte Carlo, dan program linear, dan lain-lain. Lanjut kita ke kelas ketiga yaitu acuan waktu yang terbagi atas 2 macam, yaitu model statik mengabaikan pengaruh waktu dalam modelnya. Contohnya struktur organisasi, diagram produksi, perhitungan laba, dan probabilitas, model input-output dalam proses produksi, dan sebagainya. Kemudian model dinamik yang menunjukkan perubahan setiap saat akibat aktivitas-aktivitas yang memiliki waktu sebagai variabel bebas. Contohnya model pertumbuhan populasi, laporan hasil penjualan, nilai semester mahasiswa, jumlah mahasiswa, dan sebagainya. Kelas keempat yaitu acuan tingkat ketidakpastian yang terbagi atas 4 model. Yang pertama model deterministik merupakan pemecahan dari sebuah model dalam situasi yang pasti, peluang sifat terjadinya yaitu sempurna atau sudah pasti. Ya, contohnya laba sama dengan pendapatan dikurang biaya, kemudian perhitungan persediaan EOQ, dan sebagainya. Ini sudah kita bahas tadi ya. Kemudian ada model probabilistik, yaitu merupakan model yang mencakup distribusi kemungkinan variabel dengan probabilitas yang berkaitan dengan setiap nilai keputusan berdasarkan nilai ekspektasi yang normal. Contohnya diagram pohon keputusan, peta statistik, model Monte Carlo, dan sebagainya. Kemudian ada model konflik yang sifat alamiah pengambilan keputusan berada pada pengendalian lawan. Ya. Berarti di sini adalah bisa diartikan pesaing atau kompetitor ya. Contohnya lobby bisnis, negosiasi, kompetisi, dan perang antar negara, dan lain-lain. Kemudian model tidak pasti yang dikembangkan untuk menghadapi ketidakpastian mutlak, pemilihan dan probabilitasnya tidak diketahui. Contohnya model keputusan maksimum dan minimum, kemudian teori permainan, model metrik, dan sebagainya.
Kemudian kelas kelima yaitu derajat generalisasi yang terbagi dua model, yaitu model umum merupakan model-model yang dapat ditetapkan pada berbagai bidang fungsional dari usaha berbagai jenis masalah yang berbeda. Contohnya program linier, model antrian, dan sebagainya. Sedangkan untuk model khusus yang merupakan model untuk diterapkan pada bidang usaha fungsional tunggal dan hanya pada masalah tertentu saja, contohnya model persediaan, penawaran, reaksi penjualan fungsi, periklanan, dan sebagainya. Kelas berikutnya yaitu kelas ke-6, yaitu acuan lingkungan yang terbagi atas dua model, yaitu model terbuka yang memiliki interaksi dengan lingkungannya berupa pertukaran informasi material dan energi, contohnya media sosial masyarakat, model sistem output, input, dan sebagainya. Dan model tertutup yang tidak memiliki interaksi dengan lingkungannya yang lebih berasal dari internal dan lingkungan yang terbatas, contohnya model termostat, model PLC pada elektronik, dan sebagainya. Selanjutnya kelas ke-7 yaitu derajat kuantifikasi. Yang pertama kualitatif yang menggambarkan baik buruknya kualitas suatu realita, contohnya proses belajar manusia, penjelasan keandalan pekerja, penjelasan tentang kebijakan, pendapat tentang kepuasan kerja, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kuantitatif, di mana variabel-variabelnya dapat dikuantifikasikan berupa numerik, contohnya model statik, di mana penyampaian data dari tabel mortalitas, tabel korelasi, dan tabel regresi. Kemudian ada model optimasi, mencari jawaban langsung yang terbaik dari proses yang berulang dari suatu metode. Kemudian model heuristik yaitu mencari jawaban yang terbaik namun bukan jawaban yang optimal. Pendekatan praktis dari keseimbangan lintas produksi. Kemudian ada model simulasi yang mempresentasikan komponen-komponennya melalui proses aritmatika, logika pada komputer untuk memperkirakan sifat dinamis sistem tersebut seperti simulasi kejadian diskrit. Kelas berikutnya atau yang ke-8 yaitu dimensi yang terbagi atas dua model, yaitu model terbuka dan model multidimensi, di mana model terbuka di sini memiliki dua faktor penentu, contohnya model pegas F sama dengan K dikali X, sementara regresi linear sederhana dengan persamaan Y sama dengan A ditambah B dikali X, dan bisa juga berupa peta atau foto suatu objek dan sebagainya. Kemudian model multidimensi yaitu terdiri dari banyak faktor penentu dan lebih dari dua variabel. Contohnya model keputusan multikriteria, model goal programming, analisis regresi berganda, prototipe kendaraan, jembatan, rumah, dan sebagainya. Oke, kita masuk ke karakteristik model. Model yang baik hendaknya memiliki beberapa karakteristik dan mekanisme. Yang pertama yaitu hanya melibatkan elemen-elemen yang secara langsung terlibat dalam masalah yang akan dipecahkan. Kemudian valid, maksudnya di sini adalah dengan tepat mewakili atau mempresentasikan sistem yang sebenarnya. Yang ketiga, memberikan hasil yang berarti dan mudah dimengerti. Yang keempat, mudah dimodifikasi dan dikembangkan. Jadi model yang baik itu bisa dikembangkan dan dimodifikasi. Kemudian yang kelima tentunya cepat dan murah pembuatannya. Yang keenam tentunya dapat digunakan secara berulang. Oke, selanjutnya yaitu kriteria evaluasi model. Dan untuk melakukan evaluasi terhadap model yang sudah dibuat, maka terdapat pula 5 kriteria evaluasi sebuah model yang terdiri dari yang pertama yaitu ketelitian, yaitu kesesuaian perilaku model dengan perilaku sistem nyata yang direpresentasikan. Kemudian yang kedua yaitu validitas, yaitu perilaku, struktur atau hubungan antar variabel yang perlu diperiksa. Yang ketiga yaitu konsistensi, yang berkaitan dengan sejauh mana suatu hubungan antar variabel akan tetap sama selama periode waktu tertentu. Yang keempat, ketersediaan taksiran variabel yang merupakan kemudahan dan ketelitian variabel tersebut untuk diramalkan atau diprediksi.
Yang kelima yaitu interpretasi dan implementasi. Merupakan solusi yang diperoleh harus mampu menjelaskan situasi sistem asalnya. Oke, ini adalah contoh dari komponen model ya. Jadi ada area, variabel keputusan, variabel hasil, dan variabel kendali. Dimana jika areanya adalah investasi keuangan, maka variabel keputusannya yang dibutuhkan adalah alternatif dan jumlah investasi, lama investasi, kemudian kapan dilakukannya investasi. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya tentu ada laba, risiko, rate of return, pendapatan, hingga tingkat likuiditas ya. Kemudian faktor kendalinya bagaimana? Faktor kendalinya tentu ada tingkat inflasi, rata-rata persaingan. Nah, jika areanya adalah pemasaran, maka variabel keputusan yang dibutuhkan adalah anggaran promosi, kemudian kapan promosi itu dilakukan. Dan variabel hasilnya tentunya pangsa pasar, kepuasan pelanggan. Nah, untuk variabel kendali tentunya kita harus memperhatikan perilaku pelanggan dan tindakan pesaing atau para kompetitor. Nah, jika areanya adalah industri manufaktur, kemudian variabel yang dibutuhkan tentunya apa dan berapa banyak yang akan diproduksi. Dan hasilnya tentu biaya kualitas dan kepuasan para karyawan. Dan variabel kendalinya tentunya kita harus mempertimbangkan kebutuhan bahan baku dan teknologi yang akan digunakan. Nah, jika areanya akuntansi, tentu variabel keputusannya yang dibutuhkan adalah pemakaian komputer dan jadwal audit ya. Kemudian variabel hasil tentunya ada biaya proses data dan tingkat kesalahan. Sementara variabel kendalinya adalah teknologi komputer, kemudian bisa juga pajak. Nah, untuk area transportasi, maka variabel keputusan yang dibutuhkan adalah jadwal pengiriman dan variabel hasilnya adalah biaya transportasi. Sementara variabel kendalinya adalah jarak pengiriman dan regulasi. Nah, jika areanya jasa, maka variabel keputusannya adalah tingkat pengelolaan staf. Kemudian variabel hasilnya adalah kepuasan pelanggan dan variabel kendalinya adalah permintaan akan jasa dan layanan. Jadi variabel yang penting di sini adalah variabel kendali karena akan mempengaruhi variabel hasil dan keputusan apa yang akan diambil nantinya. Oke, kita masuk ke tahapan pengembangan model. Proses dalam pengembangan model dan simulasi komputer secara umum dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memahami sistem yang disimulasikan. Nah, jika pengembang model tidak atau belum mengetahui cara kerja sistem yang akan dimodelkan, maka pengembang tentu meminta bantuan seorang pakar atau ahli di bidang sistem untuk menyelesaikan proyek yang bersangkutan. Yang kedua, mengembangkan model matematika dari sistem. Apabila pengembang sudah mengetahui cara kerja sistem yang bersangkutan, maka tahap berikutnya adalah memformulasikan model matematika dari sistem. Model matematika bisa dalam bentuk persamaan diferensial, persamaan aljabar linear, persamaan logika diskrit, persamaan variabel keadaan, dan lain-lain, disesuaikan dengan karakteristik sistem dan tujuan dari pemodelan. Kadang-kadang model matematika mudah dipahami dengan digabung pada model diagram seperti diagram alir data atau data flow. Dalam tahap ini data pemasukan dan data keluaran, variabel, parameter, dan konstanta sudah dalam bentuk simbol-simbol matematika. Misalnya simbol waktu dinyatakan dengan T, simbol ketinggian dinyatakan dengan H, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu mengembangkan model matematika untuk simulasi. Nah, kadang-kadang model matematika yang dihasilkan pada tahap kedua terlalu rumit ya. Jadi tahap kedua di sini yang dikembangkan terlalu rumit sehingga tergantung dari tujuan simulasi, maka model matematika perlu disederhanakan. Nah, di sini diperlukan beberapa asumsi dan penyederhanaan model. Misalnya model nonlinear disederhanakan menjadi model time invariant, model tersebar atau distribusi disederhanakan menjadi model terkumpul atau lumpur. Sebagai contoh, model persamaan gerak pesawat terbang untuk tujuan autopilot biasanya dibuat dalam bentuk model linear, diagram alir data rinci lebih lanjut sehingga menghasilkan beberapa chart R atau data flowchart. Oke, yang keempat, membuat program atau software komputer. Misalnya dalam beberapa pembuatan flowchart dari tahap ketiga tadi,
Untuk bisa diimplementasikan lebih lanjut menjadi sebuah program atau software, ada beberapa bahasa komputer yang cocok untuk disimulasikan. Ini tergantung dari fasilitas apa saja yang tersedia pada komputer yang bersangkutan untuk mendukung sebuah sistem simulasi. Beberapa contoh bahasa komputer yang digunakan untuk simulasi antara lain C, C++, Java, PHP, dan sebagainya. Yang kelima yaitu menguji, memverifikasi, dan memvalidasi keluaran simulasi. Jadi simulasi ini pada dasarnya adalah menirukan sistem nyata, sehingga tolak ukur baik atau tidaknya simulasi adalah sejauh mana kemiripan hasil simulasi dibandingkan dengan sistem nyata atau reality. Nah, pengujian dilakukan pada tingkat modul program untuk menguji fungsi subsistem. Sedangkan verifikasi dilakukan untuk membuktikan bahwa hasil implementasi program komputer sudah sesuai dengan rancangan model konsep dari sistem yang bersangkutan. Dan untuk validasi dilakukan dengan membandingkan hasil keluaran simulasi dengan data yang diambil dari sistem nyata. Kemudian yang keenam adalah mengeksekusi program simulasi untuk tujuan tertentu. Nah, eksekusi program komputer dapat dilakukan secara nyata atau real time, atau waktu tidak nyata atau offline. Jadi tergantung dari tujuan simulasi yang dibuat. Baik, kita bahas selanjutnya di prinsip pemodelan. Prinsip pemodelan tidak terlalu menitik beratkan pada bentuk model apa untuk merancang sebuah sistem. Bentuk model ini bebas ya, jadi bisa menggunakan bentuk apa saja sesuai dengan keinginan kita. Contohnya bisa berupa narasi, prototipe, gambar. Yang terpenting adalah harus mampu mempresentasikan visualisasi bentuk sistem yang diinginkan. Karena sistem akhir yang dibuat bagi user akan diturunkan dari hasil model tersebut. Jadi hasilnya nanti akan digunakan lagi oleh user agar bisa dipahami. Contohnya adalah model sistem antrian. Ya, jadi di sini dapat kita lihat ya, pada bagan ada populasi, ada pola kedatangan, ada antrian, ada server, dan ada keluar. Jadi setiap kita tentunya sudah pernah ya mengalami apa yang disebut dengan mengantri. Hal ini timbul karena tempat di mana kita akan memerlukan sesuatu terdapat populasi dengan banyaknya kedatangan di rentang waktu yang sama. Ya, rentang waktu yang sama ini populasi, sehingga menyebabkan antrian untuk mendapatkan pelayanan, sedangkan servernya, di sini ada server, hanya satu untuk melayani seluruh orang yang mengantri. Jadi di sini antrian dapat dikatakan merupakan suatu keadaan di mana seorang harus menunggu gilirannya untuk mendapatkan pelayanan. Jadi antrian ini disebabkan oleh sekelompok orang yang membutuhkan jasa pelayanan pada waktu bersamaan. Sementara populasi adalah pihak yang akan dilayani atau calling population. Jadi setiap masalah antrian melibatkan kedatangan, misalnya orang, kendaraan, panggilan telepon untuk mendapatkan pelayanan. Jadi unsur ini dinamakan dengan input. Jadi secara umum, formula garis tunggu antrian memerlukan informasi tingkat kedatangan unit per periode waktu atau areal rate. Distribusi kedatangan bisa teratur atau tetap dalam satu periode. Jadi kedatangan unit atau pelanggan dalam sistem antrian untuk beberapa kasus dapat dikendalikan. Jadi ketika sebuah model simulasi yang dibangun dapat divalidasi, dalam artian output yang dihasilkan dalam simulasi tersebut berpotensi menghasilkan sistem nyata, maka model tersebut akan bisa digunakan dalam mempelajari berbagai pernyataan bagaimana kemungkinan perubahan yang bisa terjadi terkait dengan sistem nyata. Nah, dengan model ini maka perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem dapat disimulasikan dalam rangka memprediksi dampak yang bisa terjadi terhadap kinerja atau sifat sistem dengan mempelajari perubahan-perubahan pada variabel yang bisa mempengaruhi sistem, maka bisa ditentukan parameter yang tepat sebelum sistem yang sebenarnya diimplementasikan. Nah, dengan kata lain,
konsep model merupakan bentuk konseptual dari sebuah sistem, sedangkan simulasi adalah merupakan aktivitas komputasi terhadap model yang akan dibangun. Sehingga simulasi adalah pendekatan terukur yang digunakan sebagai alat bantu analisa untuk memprediksi perubahan yang terjadi terhadap sistem. Jadi selain sebagai alat bantu untuk menganalisa, simulasi juga bisa digunakan sebagai alat bantu dalam tahap desain, misalnya perancangan sebuah desain yang baru, sehingga melalui simulasi didapatkan sebuah perancangan sistem yang optimal terhadap lingkungan nyata ketika implementasi sistem diterapkan. Oke, sekian pertemuan kita kali ini tentang pembahasan konseptual model. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.